memperlihatkan dua kelompok gangster narapidana yang sedang tawuran di dalam penjara. Karena tidak bisa mengatasi aksi para narapidana itu, para sipir pun sampai harus mengeluarkan water cannon untuk menghentikan tawuran itu. Hal ini membuat kepala sipir harus berpikir keras untuk membuat kedamaian di dalam penjara, karena dalam waktu dekat akan ada peninjauan untuk promosi jabatan. Kepala Divisi Keamanan yang bernama Lee Hee-myung berjanji akan berusaha untuk membujuk kedua ketua gangster itu agar mau berdamai. Sementara itu, ketua geng dari geng Doksa yang bernama Jae-hon ternyata akan dihabisi oleh ketua geng Bumpa yang bernama Kim Dae-ho untuk memperebutkan kekuasaan di penjara ini. Namun usaha Dae-ho digagalkan oleh anak buah sipir Lee yang saat itu memang sedang bertugas khusus untuk mengawasi kedua ketua gangster itu. 과장님이 특별히 자네 불편함 없이 네, 형님. Diketahui kedua ketua gangster ini mendapat perlakuan khusus dari sipir Lee. Itu semua terbukti ketika narapidana lain hanya makan sayur rebus, sementara kedua ketua gangster ini makannya ayam rebus. Di pagi harinya, kepala sipir memerintahkan sipir Lee untuk bersiap karena akan kedatangan mafia kelas kakap yang dipindahkan ke penjara mereka. Karena kepala sipir sangat takut bila nantinya situasi akan menjadi kacau. Mendengar itu, sipir Lee menyangkal dan ia berpendapat bahwa kepala sipir tidak perlu cemas karena jika ada yang lebih kuat dari ketua gangster itu, maka orang tersebut bisa menggantikan kedua ketua gangster itu sebagai pimpinan di penjara ini. Dan tentu saja hal itu akan membuat para sipir menjadi lebih mudah untuk mengontrol seluruh napi di penjara ini. Kemudian adegan beralih ke lapangan penjara. Jae-hon yang dendam pada Dae-ho yang kemarin berniat untuk menghabisinya, kali ini menantang Dae-ho untuk berkelahi saat itu juga. 왜? 볼 일 있냐? 기껏해야 1000명 정도 되냐? 둘짜리야. Di sini Jae-hon menganggap bahwa Dae-ho adalah seorang pengecut. Karena tidak terima dianggap sebagai pengecut, tanpa pikir panjang, Dae-ho menerima tantangan itu dan mengerahkan para anak buahnya. Hingga akhirnya baku hantam antara dua geng itu pun dimulai. Akibat kekacauan itu, Jae-hon dan Dae-ho dipanggil oleh sipir Lee untuk menemuinya di kantor. Di sana sipir Lee memohon agar kedua ketua gangster ini mau berdamai, namun keduanya tetap bersikeras tidak mau berdamai. 진짜 오라다니까. 그러니까 나 말고 독사 그 새끼를 족쳐. Keesokan harinya, akhirnya mafia kelas kakap itu datang ke penjara. Dia bernama Lee Tae-sik. Di saat Tae-sik dibawa masuk, dengan santainya Jae-hon malah meledek mafia kelas kakap ini. Lalu Tae-sik pun dibawa ke penjara sel tahanan khusus. Kemudian kepala sipir dan sipir Lee mendatangi Tae-sik dan memberikan penawaran kepadanya, yaitu jika Tae-sik mau membantunya untuk mengendalikan Jae-hon dan Dae-ho, maka kepala sipir akan membantu Tae-sik selama di dalam penjara. 도서장이야. 너 두 놈의 새끼 때문에 사식이 아니야. Di waktu yang bersamaan, Dae-ho sedang bercerita ke anak buahnya tentang kengerian seorang Tae-sik. Yang mana dulunya Tae-sik sebenarnya hanyalah seorang satpam biasa yang suatu hari terpaksa menghadapi gangster terbesar di Korea karena ia ingin membantu seorang wanita. 이태식을 기억하는 건 신경 끄고 꺼지라고 이씨. Namun tidak disangka, Tae-sik yang hanya seorang diri berhasil mengalahkan para anggota gangster itu yang ternyata jumlahnya lebih dari 100 orang. 또 조직원이 한 100여 명쯤 몰려왔었는데
Semenjak kejadian itulah, Tae-sik menjadi sangat dikenal dan menjadi mafia nomor 1 di Korea. 사람 키를 그 뒤로 전국 Keesokan harinya, Tae-sik bergabung dengan para narapidana lain di lapangan. Di sana, kedua ketua gangster itu langsung memberi hormat kepadanya. 안녕하십니까? 안녕하십니까? Lalu Tae-sik meminta kedua ketua gangster itu untuk berdamai sesuai dengan perintah dan kesepakatan yang telah ia terima dari kepala sipir. 나 있는 동안 대우를 형님도 오셨으니까 Karena sadar mereka tidak bisa menandingi kemampuan dari mafia kelas kakap ini, Daeho dan Jae-hong pun memutus untuk berdamai dan saling meminta maaf. 그동안 미안해. 지도. Dari kejauhan, kepala sipir yang melihatnya kini merasa tenang karena di penjaranya tidak ada lagi yang namanya kerusuhan. Kini kehidupan di penjara jauh dari kata mengerikan. Semua narapidana di sana hidup dengan damai seperti sebuah keluarga. 가시오. 너희들이 그러니까요 형님. 안 그래도 저는 Tae-sik juga sudah tidak ditempatkan di sel tahanan khusus lagi. Sekarang ia berada di dalam satu sel dengan Daeho agar bisa berbaur dengan tahanan lainnya. Beberapa hari setelah itu, berkat kedamaian para narapidana, akhirnya kepala sipir naik jabatan. Bahkan penjara itu kini terpilih menjadi penjara teladan. 모범 교도소로 선정되었다. Sebagai perpisahan dengan kepala sipir dan juga perayaan keberhasilan penjara, kepala sipir pun mengadakan pesta hiburan untuk para tahanan. Beberapa hari kemudian, kepala sipir baru yang bernama Jo Pyong datang ke penjara itu. Di sini sipir Lee menjelaskan semua tentang penjara ini, termasuk penjara mereka yang baru saja mendapatkan predikat teladan karena kedamaian dan ketenangan yang ada sejak kedatangan Tae-sik. 전국 모범 이태식이라고 이 전국 서장님께서도 여기 계시는데 Namun bukannya senang, Jo Pyong justru sangat marah dan menghukum sipir Lee dan memukulinya. 이 새끼가 이거 Sipir Lee yang terlihat marah tiba-tiba masuk ke dalam sel lalu menyuruh semua tahanan untuk berkumpul. 방 동작 그만! 동작 그만! Ketika kepala sipir Lee tahu ada anak buah Daeho yang terlihat bermalas-malasan, tanpa pikir panjang, sipir Lee pun langsung memukulinya. Melihat hal itu, Tae-sik sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Lalu Tae-sik meminta Jae-hong dan Daeho untuk menuruti perintah yang ada. Setelah itu, sipir Lee diperintahkan oleh Jo Pyong untuk merazia semua sel tahanan. Namun sebelum itu, ia harus mengamankan para ketua gangster agar tidak terjadi kekacauan. 본파 독사 제가 쪄도 되겠다. Akhirnya razia pun dilaksanakan. Di sana, para sipir menemukan beberapa batang udut, senjata, bahkan obat haram. Sejak saat itu, kondisi di penjara menjadi semakin tidak manusiawi karena adanya aturan-aturan baru. Salah satu antaranya yaitu para tahanan hanya diberi waktu setengah menit saja untuk mandi. Juga jatah makan yang mereka dapatkan sangat tidak layak. Sementara itu, terlihat kepala sipir baru yang sedang menemui Tae-sik. Ketika Tae-sik melihat siapa kepala sipir yang baru, Tae-sik pun sontak menjadi terkejut. 조평 Ternyata dulu ada segerombolan remaja yang sedang berpesta di tempat karaoke. Akan tetapi, salah satu orang yang merupakan pimpinan gerombolan itu memaksa wanita penghibur di sana yang bernama Huran untuk meminum minumannya yang sudah dicampur dengan obat haram. Karena saat itu Huran menolak, orang ini menjadi sangat marah sampai ia memukul Huran menggunakan botol minumannya. Untungnya mucikari karaoke itu segera ke sana bersama para penjaga. Pemilik karaoke itu pun juga menyusul ke sana dan dia adalah Tae-sik. Di sana Tae-sik berusaha menenangkan orang yang rusuh ini, akan tetapi ia justru memecahkan botol itu dan menyerang Tae-sik. Kemudian orang ini malah terpeleset dan pecahan botolnya menancap ke dirinya sendiri hingga membuat ia koit.
Dan ternyata orang ini adalah anak dari Jeopyeong, yaitu kepala penjara yang baru. Tae-sik yang sebenarnya tidak bersalah, akhirnya ia pun harus dipenjara selama 5 tahun atas kasus meninggalnya anak dari Jeopyeong. 병에 찔린 사고라고. 해봐야 이미 Setelah kejadian itu, Tae-sik pun akhirnya menikah dengan Huran. Kepala sipir yang dendam kepada Tae-sik mencari segala cara agar Tae-sik bisa satu penjara dengannya dan dia bisa menyiksa Tae-sik. Bahkan kepala sipir baru juga ingin menambah masa hukuman Tae-sik hingga seumur hidup. Tak lama setelah itu, Jeopyeong memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa Tae-sik dengan menggantung dan memukulinya. Sebenarnya sipir Lee juga tidak senang dengan aturan baru dari kepala sipir Jeongpyo ini. Namun karena takut kehilangan pekerjaannya, dia hanya bisa menuruti perintah dari Jeongpyeong yang saat itu memerintahkan sipir Lee untuk membuat agar Jeonghon dan Daeho kembali seperti dulu saling bermusuhan. 던파 독사를 설득해 보도록 하겠습니다. 할 수 있겠나? 예전으로 돌려놔. 아무리 세상이 바뀌어도 옛날로 돌아가자. Tak hanya itu, Jeongpyeong juga memerintahkan sipir Lee untuk memaksa seorang tahanan menyimpan obat haram lalu menuduh bandarnya adalah Tae-sik, sehingga nantinya Tae-sik akan mendapatkan hukuman tambahan. 이태식이한테 마약만 여기다가 지장만 꼭 찍으면 돼. Keesokan harinya, Huran datang ke penjara untuk menjenguk Tae-sik. Atas perintah dari Jeopyeong, Huran dibawa ke ruangannya. Dan di sana, Jeopyeong mengatakan bahwa Tae-sik adalah tahanan teladan di penjara itu. Sehingga Jeopyeong memberi keistimewaan dengan mempertemukan mereka berdua di ruangannya. 특별히 신경 쓰고 있으니까 염려하지 마시고. 아, 예, 알겠습니다. Mendengar itu, Huran pun percaya begitu saja dan meminum minuman yang dibuat oleh Jeongpyeong yang ternyata minuman itu sudah dicampur dengan obat tidur. Setelah Huran tidak sadarkan diri, tanpa pikir panjang, Jeopyeong pun langsung open boxing. Dan tak lupa dia juga memfotonya. Tak lama setelah itu, Tae-sik pun masuk ke ruangan Jeopyeong dan melihat istrinya yang telah di open boxing. 지금 뭐 하는 거야? Melihat itu, Tae-sik menjadi sangat marah, namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. 네 마누라가 면회한 모양인데. Sampai akhirnya Tae-sik pingsan karena dipukuli oleh sipir Lee atas perintah Jeopyeong. Beberapa hari kemudian, Jeonghon dibebaskan bersyarat oleh kepala sipir Jeopyeong. Namun dia harus mengikuti perintah terakhir dari kepala sipir ini, yaitu menyandera Huran lalu menangkap Tae-sik. Karena Jeonghon sangat rindu pada ibunya yang sedang sakit parah, ia pun menyetujui tawaran itu. 이태식만 잡으면 돼. 자네한테. Keesokan harinya, Tae-sik berhasil kabur dengan dibantu tahanan lain yang juga ditahan di sel tahanan khusus. Setelah keluar dari selnya, Tae-sik langsung menemui Daeho dan dia berencana akan menyerang Jeopyeong. Namun Daeho dan anak buahnya melarang karena kini penjagaan sangat ketat. Anak buah Daeho juga memberitahukan tentang Jeonghon yang saat ini tiba-tiba dibebaskan. Mendengar itu, Tae-sik merasa ada yang tidak beres dan dia sangat khawatir dengan keadaan Huran. Lalu Tae-sik meminta Daeho dan para anak buahnya untuk membuat keributan agar dia bisa kabur dari sana. Sebenarnya sipir Lee melihat Tae-sik kabur dengan cara menyamar, tetapi sipir Lee membiarkannya begitu saja. Dan dari raut wajahnya pun, sipir Lee justru terlihat sangat senang. Setelah dirasa sudah cukup jauh perginya, sipir Lee pun melapor kepada kepala sipir perihal kaburnya Tae-sik. Namun tanpa diduga, Jeongpyo justru terlihat santai karena dia sudah menduga hal ini akan terjadi.
Lalu, Jeopyeong meminta sipir Lee untuk tetap tenang dan membuat keadaan seakan tidak terjadi apa-apa. Karena 2 jam lagi, Menteri Hukum akan datang untuk melakukan inspeksi. 교정 본부장님께서 여기 순시간 무턱대고 설치지 마. Kemudian sipir Lee langsung mengatur para sipir dan tahanan lainnya agar mereka berlagak seakan tidak terjadi apa-apa. 이태식의 이후 Sementara itu, Tae-sik yang sudah bebas, ia pun mencari istrinya dengan hanya bermodalkan sebuah foto yang dia bawa. Namun di tengah pencariannya, Tae-sik bertemu dengan anak buah Jae-hon. Tanpa pikir lama, Tae-sik pun langsung menghabisi mereka semua. 독사 어딨나? Singkat cerita, akhirnya Menteri Hukum itu sudah tiba di penjara. Di sana ia langsung disambut oleh sipir Lee dan beberapa wartawan. Di sisi lain, akhirnya Tae-sik berhasil menemukan Huran. Namun sialnya, ia malah diserang oleh anak buah Jae-hon lagi. Tak lama kemudian, Jae-hon pun datang bersama anak buahnya yang paling jago berkelahi. Di sana, mereka langsung menyerang Tae-sik. Hampir saja Tae-sik berhasil mengalahkan Jae-hon, namun tiba-tiba Tae-sik malah terkena tusukan. Dengan sisa-sisa tenaganya, Tae-sik berusaha membawa kabur Huran. Di jalan, ia dihadang oleh beberapa buah anak Jae-hon. Untungnya, Tae-sik masih bisa menghadapinya. Tae-sik dan istrinya kemudian bersembunyi di sebuah rumah kosong. Karena merasa sudah tersudut, Tae-sik meminta Huran untuk kabur dan melapor polisi bahwa Tae-sik telah kabur. Semua itu dilakukan agar mereka berdua bisa selamat. Meski sangat berat untuk meninggalkan, akhirnya Huran pun setuju. Setelahnya Tae-sik pun mengalihkan perhatian anak buah Jae-hon kepadanya. Tak lama setelah itu, Jae-hon pun menemuinya dan pertarungan antara Tae-sik dan Jae-hon yang sudah terluka parah akhirnya terjadi. Sampai akhirnya mereka berdua tergeletak lemas tak berdaya. Lalu Jae-hon pun meminta maaf kepada Tae-sik karena ia telah menuruti tawaran dari Jeopyeong. Akan tetapi ternyata Jae-hon sudah bekerja sama dengan wartawan agar bisa mengungkap kasus ini. Jae-hon pun menelpon wartawan yang ia sebutkan tadi. Kepada wartawan itu, Tae-sik memberikan informasi tentang apa saja sebenarnya yang terjadi di dalam penjara. Beberapa saat setelah itu, Jeopyeong dan Menteri Hukum yang sedang ngopi santai tiba-tiba harus dikagetkan dengan kedatangan wartawan. Wartawan itu menanyakan tentang kabarnya Tae-sik dan juga bukti serta saksi palsu untuk memberatkan hukuman si Tae-sik. Jeopyeong yang masih kaget lantas tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa memerintahkan sipir Lee untuk mengusir mereka. Menteri yang mendengar ini pun langsung memerintahkan bawahannya untuk mengecek CCTV dan juga mengecek handphone kepala sipir Jeopyeong. Dari dalam ponsel itu, Menteri Hukum langsung menemukan beberapa bukti, termasuk foto Huran saat di open boxing. Tanpa pikir lama, Menteri Hukum itu langsung memerintahkan penangkapan untuk Jeopyeong. Sementara itu, di sisi lain, Tae-sik dan Jeong-hon datang sekuat tenaga kembali ke penjara. Lalu mereka pun langsung diamankan oleh sipir di sana. Beberapa waktu setelah itu, kini kondisi penjara kembali damai dan tenang, seperti sebelum datangnya Jeopyeong. Ternyata kedamaian ini berkat sipir Lee yang sekarang telah diangkat menjadi kepala sipir di penjara itu. Dan akhirnya film pun tamat. Wah, seru juga filmnya guys. Nah, kira-kira pelajaran apa yang bisa kalian dapat dari film ini? Tulis di kolom komentar ya, kasih tahu gua. Baiklah teman-teman, kayaknya sampai sini dulu aja ya video kita kali ini.
Masih bersama gua Ren, ya tentunya di Sensasi Tren. Akhir kata untuk menghemat kuota, sampai jumpa lagi di video Sensasi Trends berikutnya. Bye-bye.